Pengertian dan fungsi jurnal dalam akuntansi. Jurnal transaksi adalah catatan sistematis dan kronologis yang dimiliki perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Menjurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku jurnal. Jurnal berfungsi mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, sedangkan akun dan buku besar berfungsi mencatat transaksi perusahaan menurut jenis transaksinya. Buku jurnal adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara lengkap, ringkas, permanen, dan serta disusun secara kronologis untuk referensi di masa depan. Secara umum, buku jurnal berbentuk 4 kolom dengan manfaat yang saling menunjang satu sama lain. Kolom pertama, tanggal, berfungsi untuk mencatat tanggal transaksi. Kolom kedua, keterangan, adalah untuk mencatat aktivitas transaksi sesuai nama perkiraan atau akun yang terkait dan penjelasan yang diperlukan. Kolom ketiga, berisi referensi, berguna untuk mencatat referensi yang terkait dengan buku besar. Kolom keempat yaitu jumlah, dibagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit, yang berguna untuk mencatat nilai transaksi. C. Tujuan materi jurnal dalam akuntansi. Yang pertama, memahami proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, menanamkan konsep debit dan kredit. Dan yang ketiga, melatih ketelitian dan ketepatan pencatatan. Keempat, dasar penyusunan laporan keuangan. Lima, mengenalkan siklus akuntansi perusahaan. D. Fungsi jurnal dalam akuntansi. 1. Berfungsi untuk pencatatan transaksi keuangan yang lengkap. 2. Fungsi historis sebagai catatan transaksi. 3. Fungsi analisis untuk menentukan debit dan kredit. 4. Fungsi instruktif untuk pemindah bukuan. E. Unsur-unsur penting dalam menjurnal yaitu 1. Pedoman dalam pencatatan transaksi. 2. Aturan akun aset dalam penjurnalan. Ketiga, aturan akun kewajiban atau hutang dalam jurnal. Yang keempat, aturan akun modal dalam pencatatan. Yang kelima, yaitu aturan akun pendapatan dan penjualan. Keenam, aturan akun beban dalam penjurnalan. Yang ketujuh, aturan akun dividen dalam pencatatan. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah dalam menjurnal. Yang pertama, ini ada beberapa tindakan yang harus ditempuh dalam proses menjurnal. Yang pertama yaitu menulis tanggal transaksi di kolom tanggal. Yang ketiga, menulis nama akun yang akan didebit. Yang kedua yaitu menentukan akun yang didebit dan juga dikredit. Yang keempat, menulis nama akun yang dikredit dengan identitas. Yang kelima, menulis nilai rupiah di sebelah kanan akun. Keenam, yaitu memastikan jumlah debit dan kredit sama. Berikutnya kita masuk pada contoh soal, di mana di sini saya sudah membuatkan kolom-kolom
Untuk tanggal, keterangan, referensi, jumlah, debit dan juga kredit. Untuk contoh soal, yaitu kita ambil pada transaksi A. Pada tahun 2015, Tiara mendirikan sebuah perusahaan jasa yang berbentuk perseroan terbatas atau disingkat dengan PT, yang bergerak di bidang kecantikan yang diberi nama PT Mutiara Sejahtera. Perusahaan ini beroperasi di wilayah Medan. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Mutiara Sejahtera menerima uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Yaitu sebagai setoran modal dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dari keterangan di atas, berarti penyerahan uang tunai dari Tiara untuk modal pendirian usaha ini mengakibatkan PT Mutiara Kasih memiliki uang kas sebesar 200 juta rupiah, dan pada saat yang sama di sisi kewajiban akan terlihat modal saham dalam perusahaan ini bertambah sebesar 200 juta rupiah. Atas transaksi ini kita dapat mencatatnya di akun-akun sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pada kolom tanggal kita buat tahunnya 2015, pada bulan Januari di tanggal 1, seperti tadi sudah disebutkan, PT Mutiara Kasih memiliki uang kas sebesar 200 juta rupiah. Pada kolom keterangan kita akan membuat keterangan kas, dan pada kolom jumlah pada debit kita taruh 200 juta rupiah. Dan berikutnya yaitu pada sisi kewajiban akan terlihat modal saham dalam perusahaan ini bertambah 200 juta rupiah. Pada kolom keterangan kita mencatat modal saham dengan catatan yaitu mencatat setoran modal pemegang saham. Berikutnya kita masuk pada kolom jumlah, yaitu pada kredit. Kita taruh angka 200 juta rupiah ini pada kolom kredit karena dia merupakan modal saham.